Dita Faridila, NIM 1810604004. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen penguji, yaitu Ibu Hilda SPMSI, selaku penguji dari konferensi dengan materi hafalan dan pemahaman. Yang pertama yaitu, apakah arti la ilaha illallah dan apakah tujuan manusia hidup menurut Al-Quran dan contohnya. Yang pertama yaitu, lafaz la ilaha illallah adalah makna syahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini berarti menetapkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu, tujuan hidup manusia menurut Al-Quran terdapat dalam Quran Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Contohnya yaitu segala perbuatan yang baik yang dilakukan secara ikhlas dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tujuan hidup manusia yang kedua, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang berbunyi, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, apakah engkau tidak hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami yang bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan kedua manusia diciptakan yaitu dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menguasai dan memelihara alam semesta. Maka tugas manusia yaitu menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Contohnya dengan kita merawat dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Soal yang kedua yaitu, apakah rukun iman dan contohnya. Rukun iman sendiri adalah pilar-pilar keimanan seseorang dalam Islam yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Contohnya yang pertama yaitu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah berarti kita percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta semesta ini yang menguasai dan mengatur segalanya. Kita harus percaya dengan semua nama dan sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu dengan melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjauhi larangan dan mematuhi perintahnya. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat wajib kita imani. Iman malaikat adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Percaya bahwa setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu kita harus meniru sifat-sifat baik dari para malaikat. Yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan 4 kitab, yaitu yang pertama kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran sebagai penutup dari kitab-kitab yang terdahulu. Sebagai umat muslim, kita harus mengamalkan, menghafal, bahkan sering membaca
Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Allah memiliki 25 laki-laki yang terpilih menjadi perantara pembawa kebaikan untuk makhluk Allah. Dan yang terakhir ya Allah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sendiri diturunkan sebagai nabi terakhir yang membawa kebenaran atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat yaitu mengimani segala sesuatu yang terjadi pada hari akhir, dan salah satunya yaitu yang terjadi di alam barzakh berupa fitnah kubur dan nikmat ataupun siksa. Yang selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Mengimani semua kejadian yang baik atau kejadian yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang menghendaki segala sesuatu dalam semesta ini. Contohnya yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mudarat dan pastilah ada maslahat, dan pandai bersyukur baik saat mendapat musibah maupun mendapat kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu rukun Islam dan contohnya. Rukun Islam adalah 5 dasar tindakan dalam Islam yang harus dan wajib menjadi syarat seorang menjadi muslim yang sempurna. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka pertanda orang itu sudah masuk Islam dan sah menjadi seorang muslim. Yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat terbagi menjadi 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Menjalankan sholat 5 waktu berkewajiban yang harus dilakukan setiap hari. Contohnya dengan melakukan sholat 5 waktu tersebut bisa dibilang menjadi menjalankan semua ibadah, karena di dalam gerakan sholat umat muslim turut berzikir, bertakbir, bertilawah, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengerjakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang terjadi setiap tahun yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Puasa merupakan salah satu kegiatan di mana umat muslim harus menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan menahan nafsu dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu menunaikan zakat, menyisihkan sebagian rezeki dari yang telah kita dapatkan selama ini dan berbagi kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu naik haji. Rukun Islam yang terakhir yaitu pergi haji, tetapi kewajiban ini dilandaskan dengan mampunya seseorang secara fisik maupun keuangannya. Selanjutnya yaitu bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam dan contohnya. Yang pertama yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus merundukkan pandangan mereka dan menjaga kesucian diri mereka masing-masing. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan dilarang bertindak atau berbicara dengan cara-cara merayu atau menggoda lawan jenisnya. Yang ketiga yaitu laki-laki dan perempuan dilarang berduaan yang bukan mahramnya. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, janganlah sesekali seorang laki-laki dan perempuan berkhalwat kecuali dengan mahramnya. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu Islam melarang ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan syar'i. Contohnya yaitu dalam aturan sholat atau barisan saf perempuan dan laki-laki ada batasan. Yang kelima yaitu tata cara sholat dan bacaan sholat jenazah.
Yang pertama yaitu niat sholat jenazah bagi jenazah laki-laki yang berbunyi usolli ala hazal maitati arba'at takbiratin faradul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dan niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hazil maitati arba'at takbiratin faradul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dan berikut adalah tata cara bacaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat sholat untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hazil maitati arba'at takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dan takbir pertama, Allahu Akbar, meletakkan tangan di atas pusar dan sebagaimana sholat pada umumnya, dan kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua yaitu sama, meletakkan tangan sebagaimana sholat pada umumnya, Allahu Akbar, dan kemudian membaca sholawat Nabi yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan takbir ketiga yaitu sama seperti takbir sebelumnya, Allahu Akbar, dan kemudian membaca doa jenazah yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa akhilha bil mayyi watsaji wa barodi wa nakiha minal khotoya kama yunaqqat tabul abaidahu minad danasi. Allahumma abdiha khairan min dariha wajaran khairan min aliha waqlilal jannata mu'azzilaha min azabil qabri wa min azabin nar. Dan yang takbir yang keempat yaitu sama seperti sholat sebelumnya, meletakkan tangan di atas pusat, Allahu Akbar. Dan selanjutnya yaitu membaca sholat jenazah untuk takbir yang keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa ghafir lana walaha. Dan yang terakhir yaitu salam, mengucapkan salam sebelah kiri dan sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.